Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian. Dan pada kesempatan ini saya sangat berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga diliputi oleh perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang sebuah bukti tentang ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita semua harus mengetahui tentang rahasia ini, karena di akhir-akhir ini banyak orang terutama di media online, media sosial, banyak atau ada sekelompok orang yang menolak tentang ketuhanan Yesus, bahkan tidak mengakui tentang keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Tapi kali ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan menyampaikan fakta ini bagi kita untuk boleh menjadi sebuah pengajaran, sebuah pegangan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap mantap mengakui bahwa atau percaya dengan pasti bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Saudara, 700 tahun sebelum Yesus datang, dengan mengambil natur sebagai manusia, Yesaya telah menubuatkan hal ini. Yesaya sudah menyampaikan. Nubuatan berarti mengungkapkan tentang perkara-perkara yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi. Yesaya menubuatkan tentang pribadi Mesias atau pribadi Yesus ini 700 tahun kemudian. Nah, saudara-saudara, kita lihat dalam ayat yang ketiga ini, dia berkata bahwa persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Yesaya membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Yesus itulah benar-benar Allah, karena di dalam ayat yang sama, bagian B-nya dia berkata, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi dia menjelaskan tentang pribadi Yesus sebagai Tuhan, dan dia juga menjelaskan tentang pribadi Yesus sebagai Allah. Dan ini kita lihat saudara-saudara, Yesaya juga menubuatkan tentang Yohanes. Yohanes Pembaptis ini adalah perintis. Dia yang menyampaikan suara yang berseru-seru di padang gurun itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi dia dipilih oleh Tuhan, dia dipersiapkan oleh Tuhan, bahkan dia disuruh oleh Tuhan untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan itu sebabnya coba kita baca dalam kitab Matius, kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang ketiga, jelas sekali dikatakan di sana, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara, Yohanes dia menubuatkan atau Yohanes dia menyampaikan tentang hal ini. Dia mengutip atau dia menguatkan, meneguhkan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya sendiri.
Dan dia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Yohanes ini diutus secara spesial untuk merintis jalan bagi Yesus atau bagi Al-Masih atau bagi Mesias itu sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan kita lihat kenyataannya ketika Yesus dilahirkan, saudara, ya, ketika Yesus atau sebelum Yesus dilahirkan, malaikat Gabriel datang dan memberitahukan kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu kita lihat faktanya di dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-11. Jelas dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kelahiran Yesus itu, saudara, ya, sudah diteguhkan, bahkan ya dia sudah menyandang gelar sebagai Tuhan. Dia sudah menyandang predikat sebagai Tuhan. Itu disampaikan oleh yang malaikat atau malaikat Gabriel sendiri kepada ya gembala-gembala yang sementara menggembalakan di padang Efrata. Saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa benar Yesus itu dilahirkan di kota Daud dengan mengambil natur sebagai manusia, tapi predikatnya ya dia sebagai Tuhan atau sebagai Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kita lihat itu kesaksian yang disampaikan oleh Yesaya, disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dan juga disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala. Tapi ada satu hal yang menarik yang saya mau share buat kita di kesempatan ini, yaitu pengakuan yang keluar dari bibir mulut Yesus sendiri. Dia mengakui bahwa dirinya adalah Allah atau dirinya adalah Tuhan. Untuk itu kita baca lebih jelasnya di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Jadi ini pengakuan ya yang keluar dari bibir mulut Yesus sendiri, ya, bahwa ketika murid-murid menyebut Yesus sebagai guru dan Tuhan, maka Yesus mengiyakan, ya, Yesus mengaminkan, ya, perkataan atau ucapan dari murid-murid itu bahwa memang benar, kata benar ini adalah menunjukkan tentang sesuatu yang pasti. Memang benar bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Nah, ini pengakuan yang tulus, pengakuan yang murni daripada pribadi Yesus sendiri. Jadi kalau orang-orang ya mengklaim bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, itu adalah hak mereka. Tapi bagi kita yang percaya kepadanya, kita yakin dengan pasti bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Dan dikuatkan dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu." Yesus sendiri, saudara, dia mengulangi lagi bahwa dan ketika aku membasuh kakimu, maka aku ini adalah guru dan Tuhan. Jadi tidak ada ya sesuatu, tidak ada kamuflase di dalam ungkapan Yesus ini, yaitu keluar dari lidah bibir mulutnya, bersumber dari hatinya,
dan dia berkata bahwa ya aku adalah guru dan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bukan itu saja, tapi pengakuan yang diungkapkan oleh pribadi Yesus juga, ya di dalam kitab Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi saudara, ini kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, itu menjelaskan tentang kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat. Ya, kesembuhan yang dilakukan pada hari Sabat itu menurut hukum Taurat itu tidak boleh, ya. Itu sebabnya dilarang, ya, dilarang oleh ahli-ahli Taurat, bahkan dilarang oleh orang-orang Yahudi sendiri. Jadi mereka menjadikan Sabat itu sebagai sesuatu yang sakral bagi mereka, dan itu sebabnya Yesus dengan spontan berkata bahwa di sini ada seorang yang lebih atau ada seorang yang berkuasa atas hari Sabat. Yaitu pribadi Yesus sendiri. Dia berkata, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, saudara, budaya orang Yahudi kalau bicara tentang anak manusia, anak Allah, anak dari yang terpuji, itu tidak lain punya kaitan dengan pribadi daripada Tuhan atau Allah itu sendiri. Itulah sebabnya dikatakan di sini bahwa karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya Tuhan berkuasa atas hari Sabat. Jadi itu adalah hak vetonya Tuhan. Kalau Tuhan mau menyembuhkan orang pada hari Sabat, itu tidak ada masalah. Karena Tuhan sendiri mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hari Sabat. Jadi Sabat itu tidak menjadi sesuatu penghalang untuk Yesus melakukan mujizatnya sebagai Tuhan pada hari Sabat itu. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, jadi jelas bagi kita sekalian bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, berarti tidak ada alasan untuk kita tidak mempercayai, terutama saudara-saudara polemikus Muslim yang mengklaim bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Ya, tidak ada alasan untuk tidak mempercaya. Harus yakin dan percaya bahwa benar pengakuan yang keluar dari bibir mulut Yesus itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa hari Sabat, dan Dia juga adalah guru dan Tuhan yang membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah sebuah teladan yang sempurna, sebuah teladan kerendahan hati. Karena Dia sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, maka Dia harus memberikan contoh dan teladan. Karena keteladanan Yesus adalah teladan yang sempurna, yang kita harus contohi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Dia berkata, kamu juga wajib membasuh kakimu. Artinya Tuhan Yesus mengembalikan ini kepada kita, karena kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, sebagai umatnya, sebagai hamba-hambanya, kita wajib untuk apa? Membasuh kaki di antara kita satu sama lain. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Dan kemudian yang berikut kita lihat, waktu Yesus datang dalam kemuliaannya pada kali yang kedua, apa yang Dia katakan? Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-20. Wahyu pasal yang terakhir, pasal 22 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, ini membuktikan bahwa pada saat Yesus datang kali yang kedua, Dia mengambil posisinya, kapasitasnya sebagai Tuhan.
Makanya dia berkata, datanglah Tuhan Yesus karena memang Dia dari awal sampai akhir. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega. Ya, Dia adalah yang awal dan yang akhir. Jadi dari awal sebelum dunia dijadikan, Dia adalah Tuhan sampai akhirnya Dia datang pada kali yang kedua pun itu Dia adalah Tuhan. Dan saudara-saudara, kita lihat ya bahwa kedatangan Yesus pada kali yang kedua terbagi dalam dua versi. Versi pertama adalah Dia datang sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dia juga datang sebagai Raja di atas segala Raja. Dan kemudian yang kedua, versi kedua, Dia datang sebagai mempelai laki-laki sorga. Untuk apa? Untuk menjemput saleh-salehnya, untuk menjemput gerejanya, untuk menjemput mempelai perempuannya, ya untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Ini adalah rencana, ya Allah, rencana Tuhan yang tertinggi atas kehidupan manusia. Jadi tidak ada alasan untuk kita meragukan tentang ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena memang Dia adalah benar-benar Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Dia tetap Tuhan dan tidak ada yang lain. Ada banyak ayat yang menjelaskan ya tentang ya ketuhanan Yesus sebagai bukti yang benar-benar diakui oleh seluruh dunia, saudara. Diakui oleh sorga, diakui oleh dunia, bahkan diakui oleh ya dunia akhir zaman ini di zaman kita sekarang ini. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jadi jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Raja. Dia datang pada kali yang kedua sebagai Raja di atas segala Raja. Kemudian Dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, untuk menghakimi semua manusia sesuai dengan perbuatannya selama Dia hidup di dalam dunia ini. Jadi semua akan menghadap takhta pengadilannya. Dia akan bertindak sebagai hakim yang adil untuk menghakimi semua manusia. Tidak pandang bulu. Dari zaman Adam sampai kepada zaman kita sekarang ini. Ya, ketika Dia datang dalam kemuliaannya, semua akan diperhadapkan di pengadilan yang terakhir. Dan semua buku akan dibuka. Dan semua perbuatan semuanya akan tertulis dalam setiap buku atau buku-buku peringatan itu. Tapi saudara dengar baik, ada sebuah buku kehidupan, yaitu buku kehidupan anak domba Allah. Hanya mencatat, ya, mendaftarkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Orang-orang yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Orang-orang yang mengaku Dia sebagai Raja di atas segala Raja. Orang-orang yang mengakui Dia sebagai Allah satu-satunya. Hanya mereka itulah yang nama mereka terdaftar di dalam buku kehidupan anak domba Allah. Yang tidak ada nama terdaftar dalam buku kehidupan anak domba Allah, maaf, akan disingkirkan, akan dipisahkan untuk masuk di dalam penyiksaan api neraka atau api dan belerang. Itu adalah sebuah bukti dan kenyataan nantinya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, biarlah uraian firman yang saya sampaikan saat ini, ya, kita simak baik-baik, kita imani dan kita percaya. Mari kita persiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk menantikan Dia sebagai Tuhan dan Raja dan mempelai kekasih, yang mempelai laki-laki dari sorga untuk menjemput kehidupan kita semua. Amin buat firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.